Ana tumpahkan ke gelas itu nggak setetes dua tetes, langsung setengah gelas Aki. Kayak dari kerongkongan sini sampai di sini tuh kita tiba-tiba kayak antum dicekek. Gitu. Ketika nyawa sudah di sini itu benar-benar Ana bilang 2 kalimat syahadat. Tiba-tiba Ana kayak antum diturunkan dari gedung yang paling tertinggi, turun ke bawah tuh kayak antum mimpi tiba-tiba jatuh gitu. Das. Nah, itu yang Ana rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masya Allah nih, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang artis zaman dulu. Kayak gitu. Zaman lampau. Zaman dulu. Tapi sekarang tuh justru malah aktif, yang gue tahu ya, dia tenis. Tenis ya? Tapi katanya bukan tiba-tiba tenis. Yang gue tahu. Gue tahu. Tiba-tiba tenis. Oh tiba-tiba tenis kan Raffi sama Desta. Iya. Itu cuma antum yang bisa mengeluarkan suaranya. Karena nggak bisa mengucapkan itu. Sebenarnya teman-teman kita semua itu Masya Allah. Iya teman-teman kita semua Masya Allah. Sempit. Tapi Masya Allahnya dulu memang yang paling ikonik nih. Apa ini itu? Brother kita ini dulu, tahu nggak iklan yang dulu? Aduh. Cut. Oh, mana ekspresinya? Iya. Itu masih zaman The Brondong kayaknya masih belum. The Brondong. Iya 2000. Gua masih SMA. 2000-an lagi. Ya, kalau 2000 gue lulus SMA 2003. Ana 2001. Antum 2003 SMA, berarti antum lebih senior antum berarti. Ya iyalah kan lihat mukanya lah. Allah, ya Karim. Kena lagi. Tiba-tiba tua gue. Bukan tiba-tiba tenis, tiba-tiba tua. Andika Gumilang, Assalamualaikum. Alhamdulillah khair. Gimana, sehat ya? Salam, alhamdulillah khair. Ini Masya Allah nih. Kalau dulu kalau ngelihat lo ya bro ya. Ini Masya Allah ya kalau misalnya Kalau ketawa dulu. Bukan. Gue maksudnya kalau lo harus ngobrol dia di luar podcast sebenarnya. Itu baru ini orang kocak sebenarnya. Iya, cuma begini doang baru serius ya. Aslinya pas di depan kamera langsung. Ternyata pemain acting sejati ya. Diam-diam memendam itu dia. Kalau di sini. Tapi cara ngomong lo dan segala macam berubah nggak bro sebenarnya? Enggak. Oh semenjak hijrah. Semenjak hijrah iya kan? Lebih tenang aja. Lebih tenang. Lebih kalem, lebih menjaga. Ya kita menjaga muamalah sesama lah. Jadi nggak yang kalau dulu kan lebih girang, lebih senang, lebih euforianya beda ya. Iya. Tapi ketika Allah beri hidayah itu, di sana melalui proses transisi hijrah, ana insya Allah istiqomah, semoga ya. Amin. Allahumma amin. Jadi benar-benar setiap lisan yang anak ucapkan dengan siapapun gitu, ya baik yang kayak kita gini atau mungkin orang dia siapapun, ya anak tetap bertahan seperti ini, dengan lisan yang seperti ini. Iya kasih contoh juga yang baik lah ya. Iya, tapi tidak mengguru ya. Jadi anak lebih baik, lebih senang, lebih ke murid ya, lebih ke sharing aja. Itu sama aja, menggurui juga. Ini memang dia komedian, masya Allah, tabarakallah. Tapi masya Allah, kalau sekilas lo ngelihat nggak kalau misalnya Dika nih kalau misal ngomong sebenarnya agak mirip-mirip Ustaz Khalid ya kalau ngomong. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kayak antum ngomong segala macam, ketenangannya, cara ininya. Sekilas mirip Ustaz Khalid. Banyak yang ngomong kayak gitu banyak kan? Banyak. Banyak ya? Banyak. Tapi emang karena mungkin nyontohin guru ya Alia. Karena gini Aki, waktu di 2020 ini mana cepetan ya. Antum belum nanya udah ngomong sendiri. Biasa ini anak zaman dulu begitu Aki ya. Kecepetan ya. Enggak, jadi begini Aki. Jadi 2020 itu adalah awal Allah memberikan tamparan keras kepada anak. Jadi ini tidak menceritakan flashback masa futur ya, tapi ini bisa menjadi sebagai motivasi sesama kita ya, sesama iman semuslim itu. Jadi Anda menceritakan ini bukan berarti bahwa antum menceritakan keburukan antum begini, yang tidak boleh diceritakan. Enggak boleh. Tapi ini lebih Anda berbagi share untuk pengalaman yang memang itu memang nyata. Bahwa Anda diskusikan itu setelah Anda begitu, Anda langsung datangin ke beberapa yang memang punya pemahaman agama gitu sebelum Ustadz Khalid. Jadi anak ngobrol sama beliau beberapa ustadz, memang benar begitu adanya katanya. Oh begitu ya sudah. Jadi tidak ada halusinasi, tidak ada yang aneh-aneh. Jadi memang qadarullah, memang itu terjadi begitu di 2020. Jadi ketika sebelum terjadi kejadian itu memang
malamnya ana semua Masya Allah futur sekali gitu. Malam-malam itu. Jadi di saat siang besok setelahnya ana benar-benar kayak kita mencari formula gitu ya. Kan namanya awal COVID itu lagi masih merangkak kan. Ini benar apa enggak gitu. Ini apa sebenarnya ini. Jadi untuk ana meredam supaya mencari formula jalan itu ana googling cari di internet segala macam, ana cari oh ini ada cuka. Kebetulan di sebelah ana tuh ada supermarket besar gitu kan. Jadi ana ke situ, ana belilah itu cuka. Nah, tanpa ana pelajari, ana cari tahu dan bertanya, ana potong langsung atasnya, ana tumpahkan ke gelas. Itu enggak setetes dua tetes, langsung setengah gelas Aki. Air putihnya tuh sedikit. Cuka murni. Murni. Cuka, bukan cuka apel kan, Cuka murni, pure. Cuka yang buat pure. tukang makan bakso gitu kan. Nah, jadi cuka murni. Jadi benar-benar Masya Allah. Jadi kalau orang bilang dan anak langsung konsultasi ke dokter, itu katanya ini mukjizat masih bisa hidup. Masya Allah. Gitu ya. Ya kalau Jadi, kata dokter ya ini kok bisa hidup? Nggak tahu juga. Pertolongan Allah ya ini. Saya bilang, tapi kalau saya ngomong begitu nanti dia nggak percaya kan. Karena waktu itu memang prosesnya singkat sekali, Allah berikan hidayahnya singkat tapi tajam sekali tamparan buat Ana gitu. Jadi di 2020 itu Ana minum cuka itu sebenarnya untuk meredam yang namanya COVID itu supaya tidak masuk katanya. Katanya seperti itu. Karena waktu itu belum ada pegangan tiang agama, tidak yakin nih kan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada tiang agama. Jadi pengennya ya cari yang praktis, yang sesuai logika aja gitu. Nah, anak cari itu anak minum itu tiba-tiba, itu nggak nyampe 1 menit Aki, nggak bisa napas. 1 menit ya? Langsung nggak nyampe 1 menit. Gitu anak minum, Itu langsung rasanya gimana langsung, kayak dari kerongkongan sini sampai di sini tuh kita tiba-tiba kayak antum dicekek. Kayak dicekek aja, dicekek nggak bisa napas, Ana nggak bisa napas sama sekali. Dan itu Ana muntah-muntah dari ruang tamu. Afan ini ngomongnya jadi. Nggak apa-apa. Ana pokoknya muntah di ruang tamu sampai ke kamar mandi Ana lari balik. Tapi itu Ana di apartemen Ana sendirian. Karena nggak ada pembantu, nggak ada orang yang bantu. Jadi benar Ana mikir kalau memang Allah cabut Ana di tahun itu terjadi, Ana sudah pasrah. Dan belum tobat lagi. Kan, Masya Allah. Jadi itu ngeri banget. Ana sudah bilang, waduh ini ya Allah kok Ana belum siap, kok antum mau cabut sekarang nih Allah. Ana udah bagaimana nih? Ana berkaca Aki, Ana sampai ke toilet sambil muntah-muntah gitu ya. Ana nggak pernah lupa kejadian itu. Jadi Ana berkaca tuh mata Ana yang mata hitamnya sudah besar sekali. Jadi udah nggak ada putihnya lagi kayak kita gini udah nggak ada putihnya. Jadi sudah full black dia, mata hitam. Jadi Ana pikir, wah ini udah waktunya. Sudah. Nah, ketika sudah Ana melihat itu langsung Ana terduduk dengan posisi di pojok toilet. Nah, terduduk begini, itu dari kaki ya Ki. Itu naik benar-benar kayak kita dicabut dari kaki, yang dari kaki itu kayak nyawa kita ditarik pelan-pelan. Tapi Masya Allah sakitnya luar biasa. Ya Allah. Itu kayak sakit. Iya, betul. Jadi ketika Ana diskusi dengan beberapa orang yang paham agama, yaitu gladi sakratul maut katanya. Jadi namanya gladi sakratul maut, bukan kita JR yang lain tapi JR-nya sakratul maut. Jadi benar-benar dari kaki itu ditarik sudah dingin, sakit, tulang berasa ditarik-tarik sampai di sini tuh Ana udah nyerah. Nah, terus di sini tuh kita udah Ana melihat proses Ana hidup dari anak kecil sampai bisa tuh kayak kita difilmkan. Itu gimana sih? Maksudnya proses benar-benar semua dari kecil. Bayangan atau visualnya langsung. Visual gitu. Kayak kita nonton di sebuah film kayak teater. Kita ini kan ya kayak diputar ulang. Kayak kita mimpi kan mimpi yang sadar gitu. Nah. Gue pernah juga mimpi tapi sadar gue lagi mimpi tapi ya diterusin gitu. Kurang lebih begitu. Nah, jadi kayak diputar sesuatu yang sebenarnya kok ini begini, ini orang mau menuju ke alamnya mungkin begini gitu ya. Jadi Ana diperlihatkan segala kebaikan, keburukan dari segala hal kecil pun Ana tahu, lihat dan Ana nggak pernah lupa tuh. Tapi kebayang ya. Semua terlihat sampai ya terekam lah jelas karena Ana melihat dari zaman pernah jadi dunia, pernah olahraga tenis, pernah jadi ini, jadi itu, jadi ini, semua keburukan, kebaikan semua ada. Sampai tiba-tiba berjalan di sini, tapi Ana udah ngelihat badan Ana sendiri Aki. Jadi kita udah keluar setengah, Ana udah lihat, ya ini meninggal nih, karena udah ngeliat badan Ana. Ana udah menyakit, ini Ana udah nggak di sini nih. Satu itu, kedua udah nggak ada orang kan di situ. Jadi Ana udah kalau misalnya selesai tinggal nama, mungkin tuh apartemen close. Takut orang kan, orang meninggal di sini. Ada orang jadi meledak lah ibaratnya gitu. Tapi qadarullah itu tiba-tiba pas sampai di sini. Satu kata yang Ana sebut,
yang sampai Anda nggak lupa. Ketika nyawa sudah di sini, ya, itu benar-benar Ana bilang 2 kalimat syahadat, walaupun tidak tuntas, ya, walaupun tidak tuntas, tapi Ana menyebutkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, tapi wa asyhadu Ana nggak tuntas. Ketika asyhadu alla ilaha illallah, ya, Ana melihat 2 sosok. 2 atau 3, tapi satu itu gelombang lubang yang di tengah. Gelombang lubang itu seperti seolah kayak anak kayak mau dibawa ke alam situ. 2 ini anak yakin sekali, tapi wallahu alam bisawab ya. Tapi kalau anak diskusikan dengan beberapa yang pemaham agama yang ngerti gitu ya, itu bilang ya itu malaikat katanya, itu malaikat. Tapi wallahu alam, tapi anak nggak pernah lupa rupanya mereka berdua. Rupanya seperti apa, bentuknya seperti tangan. Nggak kayak kita. Yang pasti nggak kayak kita. Nggak kayak kita. Beda sekali. Jadi apa yang difilmkan, apa yang difilmkan di film-film itu emang sebenarnya mereka tuh jauh lebih pintar karena mereka tahu bentuknya begitu. Begitu Agi. Ya Allah. Begitu. Bukan halusinasi ya dia? Bukan halusinasi, memang benar begitu. Tapi benar kan kayak Wisnu kan? Nggak. terlalu tampan kalau begini. Nggak takut kita dicabut. Waktu pada saat itu Masya ketika ada sosok-sosok itu, kondisinya gimana tuh? Waktu kejadian itu yang Ana pikirkan cuma satu. Pertama Ana pasrah, ya. Dan yang kedua ajaibnya Ana tidak pernah ingat asma Allah waktu itu. Kok bisa Ana menyebut nama asyhadu alla ilaha illallah? Jadi 2 kalimat syahadat itu adalah penentu Ana, kunci Ana. Ketika itu Ana langsung tiba-tiba Ana melihat persis, Ana kan udah nggak bisa gerak lagi. Semua udah beku nih, sudah membiru, Ana melihat wah udah biru semua nih, udah siap selesai, udah cabut, tinggal kepalanya aja selesai gitu kan. Tapi Ana seperti didongakkan melihat 2 sosok ini. Ana sebut itu tapi nggak dalam lisan. Tapi Ana ingat sekali dalam hati Ana teriak dengan 2 kalimat syahadat itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Mereka berhenti. Mereka seperti kayak orang kayak antum berdua berdebat gitu loh. Ana ngeliat gini aja. Berdebat nih ngomong apa? Tapi Ana nggak paham bahasanya. Mereka beda gitu. Tiba-tiba Ana cuma lihat di tengah ini ada lubang aja. Gitu. Di atas ada lubang. Mungkin kalau Ana selesai, Ana masuk ke lubang itu, nggak tahu lubang mana, nggak tahu, gitu loh. Tapi tiba-tiba kalau mereka seperti kayak berdebat, tiba-tiba Ana kayak antum diturunkan dari gedung yang paling tertinggi, turun ke bawah tuh kayak antum mimpi tiba-tiba jatuh gitu. Das. Nah, itu yang Ana rasakan. Terus lo bangun lagi tuh? Ana bangun. Dan itu tiba-tiba langsung hangat badan. Turunnya dari kepala ke tangan, berasa tuh turunnya. Set. Jatuh. Padahal nggak jatuh, padahal di situ aja. Itu kayak merasa Ana langsung diem, stuck hampir mungkin sekitar 5-10 menit Ana diem. Tapi Ana nggak pernah berhenti untuk menyebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah. Mungkin ya Allah gini kali ya. Ini orang belum berbuat baik tapi mau masuk surga karena udah syahadat. Iya. Tunggu kata gitu kali ya. Tunggu. Berbuat baik dulu. Nah, kebanyakan nih berat di dosa nih kalau disiksa kayak terlalu kasihan nih. Mungkin. Ini kalau terlalu disiksa kayak kasihan juga nih bocah. Tapi lo berpikir gini gak sih? Kayak dikasih kesempatan untuk hidup dan sekali lagi lo berubah deh gitu. Nah, itu yang Ana pikirkan. Jadi setelah Ana dapat hidayah itu, jadi Ana banyak berdiskusi juga sama. Setelah kejadian itu kan? Iya, jadi hijrah dan hidayah itu beda ya. Hijrah itu adalah ketika kita merasa kita sudah mentok, oke lah, Ana mau hijrah atau mungkin ajakan teman, keluarga, rekan ya, hijrah. Tapi Ana hidayah. Hidayah itu yang berikan memang setelah Ana tahu itu petunjuk yang Allah berikan langsung berupa ya katakanlah gift. Dan gak semua orang tidak semua orang mendapatkan itu. Yang Ana pahami dan Ana dapat jawaban dari beberapa orang yang paham secara agama gitu. Jadi mereka menyampaikan seperti itu bahwa hidayah itu dari Allah, Antum bersyukur antum diberikan hidayah secara kilat seperti itu dengan caranya Allah seperti itu gitu ya. Jadi caranya Allah memberikan hidayah seperti itu walaupun itu keras seperti tamparan buat antum, tapi itu benar-benar bisa menjadi perubahan antum menjadi orang hijrah yang lebih baik. 180 derajat langsung. Insyaallah jadi kayak jangan kan tuh dengar azannya takut sekarang. Gitu dulu kan enggak, dulu baru-baru denger azan kayak udahlah apa sih lihat orang alim, orang alim. Bro, malam kita jalan dulu bro. Gampang masih ada hari esok. Enggak, karena lo disadarinya dengan kejadian kayak gitu. Karena sakit banget kejadiannya. Iya. Tapi kalau lo masih enggak istiqomah sih kebangetan gitu.
Kedua mungkin hidayahnya beda kali ya. Lebih sakit kayaknya. Nggak ada urusan, nggak ada hidayahnya lagi. Kata ini udah nggak ada lagi dah. Udah cabut aja udah nggak usah pakai tanya lagi katanya. Nggak ngaruh mau dokumen masalah katanya. La haula wala quwata. Lo cerita ini masalah ini nggak sih sama keluarga gitu, sama bini Semua lo, tahu, sama semua keluarga tahu, lo semua gitu. tahu. Iya. Karena kan anak kan juga share ke semua kan. Iya, Dalam iya. arti menceritakan bahwa ini tidak bohong-bohongan, tidak halusinasi. Iya, Afwan, iya. ini bukan halusinasi. Karena pasti orang-orang berpikir, aduh Pansos, satu pansos, Bukan, kedua kita nggak usah ngomongin yang di ini deh. komen di media netizen. Netizen ngomongnya gini, ini Afwan ya ngomong iya. sedikit. Netizen tuh banyak yang membicarakan bahwa nih udah nggak ada job di sini, dia cari mau masuk ke agama, dia jual agama. Kalau enggak dia mau masuk ke caleg. Kalau enggak, astagfirullahalazim. Sekarang gini aja, anak tanya ke Ustadz, hal simpel saja. Kira-kira antum paham agama secara fikih, ya. Antum paham segala hadis, antum paham Quran, antum paham arti makna segala macam. Kira-kira ada kayak seorang anak nggak bener nih. Anak menceritakan ke seluruh umat Indonesia, masa anak prank anak dengan menceritakan kematian. Segila itu kak anak. Apa Allah nggak murka sama anak? Mungkin di hari itu juga anak langsung Allah cabut mungkin kalau anak bohong gitu. Kemplang. Iyalah. Itu hal yang paling sederhana aja. Tapi ya netizen gitu ya bro ya. Tapi ya itulah, kita nggak bisa redam tangan orang kan. Iya. Justru itu kan pahala-pahala tambahan Toib. bro kan. Nah, Tapi lu tanggapinnya ya santai aja kan, ya, soal kayak gitu ya, lah ya. nggak masalah. Ada ya itu pokoknya macam-macam. Ada yang bilang pansos lah, ada yang bilang oh ini cuma karena mau deket sama ustadz ini, atau mungkin mau cari ladang mau jadi ini, atau misalnya ujung-ujungnya paling jadi caleg. Aduh astagfirullah. Jadi nggak ada berpikir ke sana, masya Allah. Sama sekali nggak ada berpikir. Sakit sekali hidayah itu Aki. Benar-benar. Iya. Karena memang kejadiannya kayak gitu ya. Kalau beberapa orang kan ada beberapa yang memang ketika dia berubah, dia memang kejadiannya mungkin nggak kejadian kayak antum nih. Ada juga yang kejadiannya memang disadarkan misalnya keluarganya meninggal gitu ya, atau dia hanya sakit gitu kan, nyerempet ke situ gitu. Tapi kejadiannya antum rasain ini memang benar-benar kalau real. Iya, maksudnya luar biasa banget ini, masya Allah ya. Dik, ini kalau misalnya dilihat perubahan, ya, kalau perubahan kan dulu nggak berjenggot, sekarang berjenggot gitu kan? Enggak, dulu udah berjenggot. Oh, dulu udah berjenggot? Dari dulu udah sunnah. tapi bedanya nggak sholat. Afwan, Sunnah tapi nggak sholat. Wajib enggak? Enggak. Iya, tapi Sunnah sudah jalan. Celana cingkrang sudah dari zaman dulu. Kan fashion. Kita pakai blazer, pakai jas, tapi sana udah di atas mata kaki. Kalau ditanya, kiblatnya kita fashion pak. Sekarang nggak, kiblatnya lain. Iya. Sekarang Ka'bah ya? Sekarang Ka'bah lah ya. Jadi tipis-tipis kan. Jadi yang ngomong ngejudge anak juga ketawa dia. Betty. Jadi lucu gitu memang. Jadi ya kuasa Allah kuasa Allah. Enggak, kalau misalnya keluarga gimana ngeliat? Maksudnya kalau secara fashion, secara fashion. Kalau secara misalnya berarti dulu Kan tiba-tiba lu berubah kan bro. Tiba-tiba berubah. Tiba-tiba ya. tenis. Justru tiba-tiba lagi nih ya. Tiba-tiba lagi nih. Ini yang denger panas kan. Tiba-tiba mulu nih. Masya Allah. Jadi kalau misalnya keluarga gimana? Keluarga ngelihat perubahan. Lo maksudnya gini, ketika kejadian itu berdiam diri dulu atau langsung cerita misalnya sama istri, sama keluarga, terus tanggapan mereka seperti apa? Terus berubah, benar-benar langsung berubah nggak sih? Langsung, aduh, gue udah sholat belum nggak sih? Gue udah ini, langsung kayak gitu nggak sih? Iya. Jadi setelah Ana mendapatkan hidayah dan Ana melanjutkan dengan prosesi transisi hijrah itu ya. Jadi mempertahankan istiqomah itu beratnya luar biasa lagi. Godaannya luar biasa. Iya. Antum paham lah ya. Namanya godaan. Sampai sekarang itu godaan kanan kiri macam-macam. Jangan gitu. Buka handphone aja sudah ada godaan. Berat kan? Jadi memang pentingnya zikrullah itu ya. Jadi berzikir selalu dalam hati intinya. Jadi Ana tuh selalu mikir astagfirullah. Jadi kekuatannya cuma itu doang. Melemahkan itu syahwat, melemahkan pikiran-pikiran buruk, melemahkan hal yang tidak baik. Lo syahwat mesti diatur juga. Semua kita punya syahwat. Itu susah diredam. Tapi kan bisa diatur apa enggak? Memang kita sebagai ikhwan ini memang kelemahan kita di situ. Kuncian kita memang di situ. Tapi ada cara untuk meredam. Kalau yang anak pahami dari beberapa pemain yang memang paham agama, perbanyak puasa. Oh, oke, iya. Jadi antum nggak akan berpikir dan lari ke sana gitu. Dan akan tetap mustaqim lah ibaratnya. Ketika kalau misalnya tidak lagi puasa gimana?
Kan ada puasa Daud. Maksudnya nggak harus kan Senin puasa Daud Kamis. kan seling nih. Misal kita bilang kalau puasa Ramadan Katakanlah seminggu 7 kali. Dari Senin Kamis kan ada puasa Daud. 4 kali mungkin kan dalam seminggu. Iya, Cukup kan. Nah mungkin sisanya antum dengan keistiqomahan antum puasa, antum pasti terbawa dengan hari-hari antum. Oke. Ya. Kalau tips Apalagi dari antum ada gitu istri. ya berarti ya? Ya, Tips dari antum gitu ya? Tapi memang tetap harus, ya salah satunya ya menikah ya. Maksudnya Itu yang menikah paling penting. Itu dan memang sunnahnya. memperbanyak puasa misalnya kayak gitu ya. Taib. Gitu Wan. Memperbanyak puasa. Kenapa ke sebelah? Ngomong buat diri sendiri tuh. Masya Allah. Tapi bener loh, maksudnya kalau misalnya dibilang ujian, godaan, itu kita nggak bisa pungkiri ada terus gitu ya, ada terus. Memang salah satunya memang ketika tadi yang kayak Antum bilang, misalnya kita berpuasa, itu terus juga bergaul atau berteman dengan orang-orang yang soleh gitu ya, itu juga mencari iman juga gak sih? Bentuk tips untuk kita mempertahankan keimanan kita supaya kita tetap istiqomah insya Allah ya. Bismillah. Jadi pertama itu adalah kita harus punya pergaulan dulu pertama. Ya, lingkungan. Jadi lingkungan itu menentukan posisi antum dengan iman antum. Ya, komunitas itu adalah yang memang sefrekuensi dengan iman antum, mendoakan antum, tidak mencari keburukan antum. Ya, kadang-kadang kan ada orang yang di depan kita baik, di belakang kita dia menghibahkan kita luar biasa. Ada. Karena sesuai hadis ya, yang anda pahami nih, yang anda pahami, yang anda pelajari. Ghibah itu lebih berat dosa daripada zina. Kalau ghibah kita menggibahkan si fulan, kalau kita tidak tuntas masalah kita dengan dia, akan panjang urusannya. Kan hablum minan nas kan. Betul. Kalau kau minallah, misalnya berzina, antum bertobat nasuha, antum tobat. Maksudnya berzina tapi minta maaf sama Allah. Antum minta sama Allah, wallahu alam, khalas. Itu loh. Tapi kalau antum dengan fulan, harus sampai panjang lagi. Jadi lebih baik kita harus menjaga lisan kita. Oke. Ya. Oke. Jadi kalau kita digunjing kalau kita digunjing, kita dicaci maki, kita digibah, alhamdulillah itu transfer pahala. Tapi kalau kita yang memulai, jangan. Gimana cara minta maafnya ketika kita emang nggak kenal? Panjang. Apalagi gak kenal. Itu nanti dia teriak di bawah nanti, misalnya atau di mana dia teriak, itu yang gibahin saya. Bisa kan nanti kita terkunci, kita nggak bisa ngomong. Anggota kita yang ngomong, badan kita segala macam. Wallahu a'lam. Teman-teman, oke lah kalau ini ya Dik ya, waktu Ana coba untuk belajar juga ya, belajar, terus keluarga jujur memang lumayan kaget. Jadi gini Akis, yang Anda pahami, di kita, ya, di culture kita, afwan ya, jadi orang yang belajar secara fikih agama, secara kebenaran kemurnian Islam, itu dianggapnya ekstrim. Sebenarnya yang salah itu adalah begini, orang yang bilang ekstrim itu orang yang memahami agama, dia belajar setengah-setengah, itu baru dibilang ekstrim. Setengah-setengah ya? Setengah-setengah. Hari ini dia belajar, besok dia tiba-tiba futur. Besok balik lagi. Nah itu baru. Tapi kalau orang yang belajar dengan benar, dia belajar sunnah, dia belajar dengan bagaimana tata cara wudhu, tata cara sholat, tata cara zikir, tata cara bagaimana, semua dengan muamalah yang baik, semua benar. Itu dianggap ekstrim. Di mana salah? Iya. Tapi kaget nggak? Maksudnya kalau misal Ana kan waktu itu kan keluarga kaget, tapi akhirnya lama-lama alhamdulillah sama-sama belajar jadinya gitu kan. Terus teman-teman juga lumayan ini gitu kan, ada yang menjauh gitu. Ada yang cipika-cipika yang nggak. Kok lo kenapa nggak? Kok lo nggak cipika-cipika lagi sama gua? Gitu kan. Saya memuliakan kamu. Masya Allah. Masya Allah. Kalau gue dulu gini. Enggak, soalnya ada wudhu. Gua lagi mau sholat ini gua. Iya itu kan bagian dari inilah. Tapi maksudnya kalau antum sendiri gimana? Teman-teman ada yang jadi, nah apa ini sedikit nih? Kok jadi kayak banyak. gini? Banyak. Akhirnya benar-benar hilang gitu. Ada yang bilang kok antum nggak ngajak-ngajak sendiri aja, satu, kedua. Oh ngajak-ngajak berarti baik dong. Iya. Kan? Kalau itu, tapi nggak tahu ada bentuk candaan atau enggak kita nggak tahu. Wallahu alam. Tapi yang lainnya banyak yang merasa ini orang terlalu ini, mungkin karena melihatnya ke satu keanehan yang tadinya anak bisa dibilang super gaul lah ya. Setiap malam nggak pernah nggak nongkrong, main lah sama mereka gitu ya. Harusnya dan dulu kan waktu lama ya Ki. Apa? Waktu itu berasa lama gitu. Oke. Sekarang antum berasa nggak waktu tuh dari subuh ke subuh tuh cepat sekali. Ini tiba-tiba udah asar, ntar lagi udah mau maghrib, ntar lagi itu atau subuh, besok tahu udah zuhur lagi. Kenapa tuh? Dan waktunya cepat. Kenapa antum merasa kayak gitu? Itu hadisnya sudah ada. Mau kiamat. Tidak perlu mau dijelaskan lagi. Mau kiamat. Al-Waqiyah. Tolong jelasin biar kita semua sadar. Al-Waqiyah. Ada di surat Al-Waqiyah. Oh Masya Allah. Bentar deh, gue mau ngaji dulu.
Apa? Musuh atasan? Belum. Deh, saking semangatnya. Masya Allah. Semangat banget. Masya Allah. Dulu tunggu azan. Kan katanya kan emang harus sebelum adzan. Di awal waktu. Sebelum azan. Kita duduk. Atau dia muazinnya. Oh dia muazinnya, Masya Allah. Suaranya kan bagus ya. Duduk di masjid. Masya Allah. Biar dapat pahala ya. Zikir. Sekarang nih. Astaga. Udah waktunya nih kayaknya. Udah waktunya. Nah, Jadi adik apa namanya? Tapi keluarga gitu-gitu. Ke bawah nggak? Maksudnya Oh ya, ke bawah apa enggak ya? ke bawah. Sekarang kan kalau Wisnu kan sekarang jadi sama-sama belajar. Ya, sama-sama jadi belajar gitu, ya. Ada pengajian apalah khusus lo ya? Ya nggak maksudnya hari apa gitu loh. Oh iya, lagi di ngaji rumah. bareng. Misalnya di rumah itu kan buat keluarga, memang khusus buat keluarga gitu. Nah, jadi gini, anak itu tidak mau mencampuri urusan anak pribadi secara iman kepada Allah untuk anak paksakan kepada wilayah lain ya, walaupun keluarga sendiri. Karena hidayah itu yang Allah berikan itu tidak bisa ke semua orang. Ini yang anak paham ya. Jadi kalau mungkin hijrah kita bisa mengajak, menyampaikan dengan kesantunan kita. Tapi kalau kita memaksakan di zona yang bukan di wilayah kita, misalnya walaupun keluarga kita, itu akan jadi pertentangan nanti. Setahu Ana ya. Biasanya nanti kita akan dianggap wah ini orang terlalu Apaan sih tiba-tiba lo nasehatin gua lagi lo siapa lu kan gitu. dulu kan nggak benernya gitu. Karena gitu. Karena orang taunya selalu melihat keburukan kita. Yang mungkin melihat suatu keanehan misalnya kita menjadi lebih baik gitu. Sebenarnya ini yang benar gitu. Tapi orang melihat udah menjustifikasi kita bahwa ini orang kan dulu begini, ini orang begini. Itu dulu akhi. Sekarang gitu. Islam tidak melihat masa lalu. Ketika antum 2 kalimat syahadat, antum tobatan nasuha, khalas. Allah tidak melihat masa lalu. Allah melihat sekarang dan selanjutnya. Tinggal istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak kalau misalnya secara pergaulan gitu ataupun kita bilang teman ataupun guru bahkan gitu yang memang mengarahkan antum, ayo belajar, ayo istiqomah, itu ada? Selalu ada yang mengingatkan. Ada ya? Alhamdulillah. Selalu ada yang mengingatkan. Jadi kayak pergaulan baru ya? Jadi punya satu ya kayak kawan, saudara. Jadi kayak kadang-kadang ulama pun juga ada, ustadz juga yang dekat sama anak. Jadi bahkan saling mengingatkan malah. Oh, Masya Allah. Kadang-kadang jadi mereka yang anak anggap guru, jadi kita kayak udah jadi sama-sama kayak temen gitu. Mengingatkan aja gitu. Aki, ini gimana gini nih. Iya Ustadz, ini begini. Ya, gini. Jadi kayak udah berkawan aja gitu. Jadi anak nggak pernah mau memilih-milih siapapun gitu. Yang penting gini, selama itu seiman sama kita, itu saudara kita. Oke. Ya. Selama kayak antum-antum ini kita seiman, ini sudah jalan Allah. Kita di sini Allah berikan waktu ini sudah qadarullah, sudah ketetapan Allah. Sudah dicatat di sana. Jamnya, harinya semua sudah ditetapkan. Jadi nggak ada yang tiba-tiba. Tiba-tiba lagi. Jadi istilahnya semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang tinggal kita menjaga muamalah yang baik aja, menjaga silaturahmi yang baik kepada siapapun. Terkadang ya itu dia. Tinggal antum mau pilih dunia secara nikmat atau antum pilih yang nyata nanti abadi selamanya di sana. Antum pilih aja. Dik, kalau misalnya tadi kan cerita sedikit dulu gaul sama teman-teman segala macam. Bahasanya kita bilang berhubungan sama dunia saja ya, tidak memikirkan akhirat. Sekarang udah tujuan akhirat gitu. Ada perbedaan nggak dari sosok antum nih? Ada secara ini ya pribadi ya kayak. Ya sekarang anak lebih kayak gini, ada nggak kayak gitu? Alhamdulillah. Jadi gini, setelah anak sudah hijrah dari proses hidayah terus ke hijrah, terus sekarang menjaga insya Allah istiqomah itu memang godaan memang nggak pernah berhenti. Satu itu. Kedua, memang kita harus menjaga yang namanya hubungan. Jadi gini, ketika antum menjaga hubungan antum kepada Allah, Allah membenarkan semua dan memperbaiki semua hubungan antum dengan semua insan, manusia maksudnya. Ya, perbaiki secara Allah, ya. Secara dari antum perbaiki hubungan antum dengan Allah, maka Allah akan rubah dan semua akan diperbaiki. Semua. Yang tadinya mungkin antum tidak punya hubungan baik dengan siapa, tiba-tiba jadi baik. Bisa dari lingkungannya temannya dia, kok bisa ketemu dia jadi baik hubungannya. Itu semua cara Allah, kuasa Allah. Nah, itu yang anak rasakan juga sekarang.
Padahal anak nggak punya komunikasi. Jadi lu lempeng aja ya sebenarnya. Jadi anak lempeng aja. Dengan berbaik sangka sama Allah, dengan perbaiki hubungan, terus Allah perbaikin semua tuh ya, maksudnya. Alhamdulillah. Pergaulan terutama kan komunitas. Jadi emang dari awalnya situ pergaulan komunitas, akhirnya kita itu ya. Jadi kalau Ana selalu punya tagline begini. Kalau orang-orang yang paham nih teman-teman Ana ya, Ana selalu bilang dinas malam. Apa sih dinas malam? Antum tuh apa dinas malam? Hansip. Apa dinas malam? Maksudnya begini Aki. Ana kalau habis pada isya tuh suka ketiduran atau paling telat jam 10 malam. Itu karena Ana suka kebangun malam. Nah itu namanya dinas malam. Oh. Dinasnya kemana? Dinasnya kita menghadap ke minta kepada Allah. Niatnya apa aja antum mau minta. Antum mau berdoa, mau nangis, kayak mau minta hajat apapun semua minta. Itu semua pasti Allah akan jawab. Masya Allah. Disaksikan Allah, disaksikan para malaikat. Sampai pada subuh insya Allah kan. Gitu. Jadi ya itu yang mana insya Allah Anda berusaha pertahankan. Karena nggak ada lagi kekuatan kecuali Anda minta kepada Allah. Karena gini. Tidak ada satupun yang Allah mengecewakan kita dalam hidup kita dari kita sampai sekarang. Ada nggak? Yang ada kita seuzon sama Allah. Iya. Tapi kalau namanya insan, manusia, itu kan punya ego, punya rasa, punya emosi ya. Pasti kita ada rasa kecewa sama manusia. Sebaik-baiknya manusia pasti antum pernah kecewa sama manusia. Iya. Jadi makanya jangan pernah kita terlalu berharap berlebihan atau fanatik. Jangan berharap dan fanatik. Kita ahlu sunnah wal jamaah ini kita juga gak boleh fanatik sama siapapun. Karena apa? Yang kita contoh cuma satu. Ulama terbesar kita cuma satu. Guru kita cuma satu. Yaitu ialah Nabi Muhammad SAW. Jadi cuma itu. Jadi Anda berpikir ya sudah. Jadi Anda tidak mau melepaskan untuk supaya dinas malam tidak lepas. Tidur di awal waktu juga. Kadang-kadangnya paling telat jam 10. Kalau misalnya capek olahraga segala macam. Tapi alhamdulillah 3:30 jam 3 udah terbangun tuh. Kadang-kadang lebih cepetan dibanding alarm. Walaupun sudah setting. Karena sudah terbiasa. Karena takutnya itu tadi tuh kepikiran hidayah tadi yang ketemu begitu. Antum gak bakal serem sekali gitu. Ngeri. Jadi antum nonton film horor seserem apapun kalah itu Iya, kejadiannya langsung gitu. Jadi anak main film horor dulu. Apa nih yang cerita sedikit. Dulu masih di entertainment film-film gitu kan. Ternyata Allah kasih yang benerannya gitu. Untuk lu berubah kan. Tapi kasih lo horor beneran. Kasih lo horor beneran nih. Asli nih sosoknya begini nih kayak gini lo lihat tuh. Bener. Akhirnya anak udah langsung putar balik deh. Secara pribadi perubahannya apa Dik? Secara pribadi, maksudnya nggak tahu ya kalau misal antum kayak misal dulu bawaannya nggak sabaran misalnya gitu. Sekarang jadi malah jadi sabar. Perubahannya apa aja yang dirasakan? Yang pertama lebih tenang. Oke. Satu tenang, rasa gelisah kita nggak ada, cemas enggak, ya. Terus kita untuk berpikir kayak misal dulu kita kan nongkrong yang kita ucapkan apa pertama? Pasti antum sadar lah. Ketika dulu zaman kita dulu kita nongkrong yang kita ngomongin siapa? Si Fulan. Si Fulan di mana? Si Fulan di mana? Si Fulan gini, si Fulan enggak gini. Itu sudah gibah yang paling dosa yang paling besar. Nggak ada bahan pembicaraan akhirnya ke situ. Akhirnya ngomongin orang. Akhirnya ujungnya teman-temannya sendiri juga dibicarakan. Antum sadar nggak? Kita misalnya ngumpul nih, dulu nih, ya kan? Nah, kita ngumpul, kita ngomongin si Fulan. Oke. Minggu depan Fulan hadir, antum nggak ada, antum yang diomongin. Itu muter aja Ki. Tapi kadang-kadang nggak sampai akhirnya pecah semua. Iya, nggak sengaja sih ngomonginnya. Tanpa sadar. Nggak sengaja dan tanpa sadar. Tapi gibah. Gitu loh. Berat ya? Berat. Tapi alhamdulillah. Lu gimana nih sekarang ngejaga istiqomahnya tuh kan susah ya? Maksudnya kita susah. Berat. Iman tuh kan nggak ada yang iman begini terus kan. Terus kita atau begini terus nggak ada. Jadi gitu. gini, pasti ada. Menjaga konsistensi iman itu adalah satu, kita harus ingat bahwa hubungan kita dengan Allah kita perbaikin secara nasuha, secara serius. Ya, jadi benar-benar kita perbaiki. Ya Allah, benar-benar caranya saya kalau Ana sudah dapat tamparan hidayah begitu, jadi Ana untuk berpikir kembali dengan hal-hal yang mungkin melalaikan segala macam itu misalnya, Ana bukan mengurangi, jadi Ana hindari gitu. Tapi kalau untuk bersilaturahim dengan seperti ini misalnya ya, yang sudah menjadi ketetapan Allah ini, sudah Allah catat begini, ya ini adalah amal yang baik juga buat kita kan. Jadi semua itu sudah Allah catat.
Nah, tapi kalau untuk mengajak hal-hal yang misalnya terjadi menceritakan masa lalu, kan ada orang yang suka ketemu kita dulu begini ya, kita dulu begini ya, nggak selesai nanti ya. Itu kan dulu, sekarang kita begini. Terus kenapa? Tadi bilang ini sok alim dia nih, sok gini. Loh, bukan sok alim, ini anak sudah begini, sudah bagaimana? Antum menceritakan masa lalu, kita punya masa lalu. Itu adalah hidup, proses kehidupan. Tapi Allah punya cara dan kuasa Allah gitu. Nah itu kadang kita harus, tapi kita tidak bisa menerangkan secara keras pada orang kan. Kan kita harus santun juga ya, penuh hikmah. Iya. Nah ini ada kebayang nggak, maksudnya masih kebayang kalau tiap antum ngomong tuh kayak Ustadz Khalid ngomong. Masya Allah. Dik. Masya Allah. Tapi ini bukan kita ngomong tiba-tiba tenis, tapi memang antum suka tenis kan? Tiba-tiba. Enggak, bukan, benar kan? Dari tadi kamu tiba-tiba mau lama-lama datang orang panas. La haula wala quwwata. Memang suka main tenis kan? Jadi Alvan ini cerita sedikit ya, tapi ini kan bukan keburukan, ini kan satu hobi. Jadi dari umur 3 tahun itu Alvan 2 tahun sampai 3 tahun anak sudah di lapangan. Enggak, gimana 2 tahun? Jadi bokap anak itu yang melatih anak. Jadi bokap tuh dulu sebelum tenis dia atlet. Oh gitu. Selain dia dinas di pekerjaan, dia dinas. Ngajar juga. Salah satu perusahaan asing ya. Jadi dinas, terus dia juga dulu atlet, tapi malah bukan tenis, dia atlet bulu tangkis terkenal. Oh, terkenal. Bokapnya terkenal di atlet bulu tangkis? zaman dulu, tahun 70-an. Ya bukan Susi Sutanti, bukan. Iya, Bu, iya, bukan Kan itu cewek. Oh, bukan. Aduh, Alan Budi Kusuma kan. jadi memang sudah memang begitu kejadiannya ya. Jadi dari kecil sudah terbentuk disiplin dari waktu, kondisi. Jadi dari umur anak 2-3 tahun sudah ditaruh di lapangan, dan bokap anak dari bulu tangkis hijrah ke dunia tenis dari dia kerja. Jadi anak sudah terbiasa memang dari pagi, dari dulu dari umur 3 tahun. Emang sudah terbiasa bangun pagi. Ya? Iya, jam 3 subuh udah dibangun. Iya, udah ditarik-tarik kaki. Tapi untuk lapangan, kedisiplinan ya. Bagusnya gitu, bukan untuk jadi tahajudnya. Iya benar. Ini anak buka sedikit nih. Bangun disuruh mandi, habis itu sholat tahajud, baca Quran. Oh, tapi dulu emang udah kayak dari gitu kecil. juga. Oh. Dan itu sama anak, adik anak juga dididik begitu. Oh, Masya Allah. Kita keras. Dulu mikirnya nggak benar. Wah, ini ekstrim banget. Tapi semenjak sekarang udah Bapak antumnya antum gitu ya? Benar nih. Ternyata benar begini. Jadi alhamdulillahnya ke bawah. Jadi anak setelah hijrah, dapat hidayah, terus hijrah, itu file-file baca doa, baca masih ada lah. Nggak hilang ya. Ingat semua. Balik lagi. Ya, tata cara wudhu, tata cara baca doa, tata cara zikir, pagi petang, terus sholat segala macam. Semua tuh nggak pernah lupa. Fondasinya udah ada dulu. Filenya sudah ada. Jadi langsung terisi aja. Nggak, tapi kalau soal tenis gimana? Nggak antum? Maksudnya benar-benar dari umur 3 tahun. Dari 3 tahun fokus sampai masuk kejuaraan daerah, sampai juara. Serius? Perwakilan daerah. Jadi di Kalimantan Timur itu anak perwakilannya. Jadi ada 2, anak perwakilan. Bontang apa? Kalimantan Timur, Balikpapan. Kalimantan Timur Balikpapan. Bukan Samarindanya. Ibu kotanya. Ibu kota Samarinda. Tapi antum yang dari Balikpapan ya? Balikpapan. Ya, di Balikpapan. Kita anak berdua sama teman anak perwakilan, terus anak dikirim lah. Tadi itu anak sempat dapat beasiswa dari perusahaan bokap anak. Dikirim tadinya mau ke Perancis. Waktu mau ke Perancis tiba-tiba ada diskusi musyawarah keluarga. Tiba-tiba bokap anak bilang, udahlah kamu masukin ke Jakarta aja dulu. Sebenarnya anak agak sedikit kecewa waktu itu karena pengen banget. Anak pengen fokus memang di bidang itu. Jadi mungkin ya nggak tahu lah, walau tapi ya sudahlah. Tapi sudah terjadi. Akhirnya anak dipindahkannya ke Jakarta. Tapi ke Jakarta alhamdulillah masuk di salah satu klub terkenal juga di Jakarta. Klub tenis. Akhirnya masuklah di asrama itu dan akhirnya masuklah ke dunia nasional. Oh, Masya Allah. Masuk di klub junior nasional sampai anak sempat juga. Umur berapa, Dik? Sampai terakhir anak mentok di 16 tahun aja. 16 tahun selesai. Waktu pindah ke Jakarta umur berapa? Waktu 2001. Selesai SMP anak udah pindah. Terus kok bisa tiba-tiba nyangkut jadi entertainment? Nah, ini lucu nih. Jadi ceritanya ini tiba-tiba syuting. Jadi tiba-tiba syuting. Tiba-tiba lagi. Kasihan sisi AA. Allah ya kan. Dia gua. Masya Allah. Udah di rumahnya. Masya Allah. Tuh orang Masya Allah ya. Berkahnya luar biasa ya. Masya Allah ya. Jadi semenjak anak jadi atlet itu berubah menjadi seorang entertainer itu memang banyak kontradiktif ya. Jadi banyak yang nggak setuju. Karena kenapa antum dari seorang olahragawan tiba-tiba jadi seorang entertainment? Anak juga nggak tahu. Anak bicara dengan beberapa coach gitu, pelatih.
Anda nggak tahu juga Pak, maaf Pak. Jadi Garis tangan, ini sudah jalannya begini. Satu emang jenuh. Satu jenuh. Waktu jenuh waktu itu ya. Jenuh banget tiap hari di lapangan lihat bola, lapangan dimarahin, tanding, bosan kan? Akhirnya cari dunia lain dan memang masih bukan dunia setan. Acara TV. Tapi itu pas pertamanya. benar-benar masuk di memang karena kejenuhan yang tinggi itu masuk ke entertainment. Masuk di entertainment, Ana ketemu dengan orang-orang yang memang di bidang itu, Ana coba di situ dan itu tadi proses casting segala macam. Terus masuklah, tiba-tiba dapat kontrak besar di salah satu PH, akhirnya udah kejeblos. Tapi tanpa disadari sebenarnya secara iman kacau. Makin kacau hancur. Kacau itu. Iya. Hancur. Sampai teman-teman disiplin juga hancur. Sampai coach-coachnya juga bilang, bukan jadi nggak disiplin. Satu benar tuh nggak disiplin. Kedua pulang pagi, itu ngaruh banget. Tidur cuma 1-2 jam di mobil misalnya kan, udah biasa tuh di mobil tidur di lokasi. Terus kayaknya sadar nggak lo, kamu beda sama kru cuma satu. Kalau kru nggak dimasukin TV, kalau kamu masuk TV, tidurnya kan sama di situ. Makannya juga sama kan, makanan di situ. Iya. Bedanya apa? Kamu kok jadi atlet, kita yang manage semua gini-gini. Kamu tinggal terima beres, kamu tinggal fokus latihan. Kamu bisa kemana-mana, kamu bisa jadi bawa nama negara, bawa Indonesia. Iya juga sih. Tapi ya sudahlah, sudah ketetapan Allah, sudah garis tangannya begitu. Nah, tapi alhamdulillah sekarang nggak hilang dua-duanya. Tenisnya tetap jalan ya. Terus keimanan dengan Allah yang berikan dengan hidayah itu sekarang Anda juga terapkan dengan muamalah yang baik gitu. Jadi insya Allah istiqomah. Jadi itu aja intinya. Untuk entertainment mau balik atau enggak? Anda boleh jawab. Boleh dong. Anda boleh jawab. Kasih. Enggak ya? Antum-antum aja lah. Masih banyak teman-teman kita kan. Ada antum-antum ini yang mewakili ya. Kita juga maksudnya secara ini memang ngembangin lebih banyak ke bisnis paling ya. Iya. Wan ya. Jadi ya sebenarnya sih kan kalau kayak kita kan kalau bisnis jangan di sini kita ngomongin. Nanti kepo nanti. Iya maksudnya bisnis, tapi di satu sisi juga kalau entertainment kita anggapnya ya dunia YouTube mungkin sekarang udah dunia entertainment kayaknya. Iya, udah. Iya nggak sih? Udah masuk. Kayak gini. Ya, tapi kita ya berusaha keras untuk menjaga itulah ya maksudnya. Ya semuanya sebenarnya banyak ujian pasti ada lah. Pasti mau ada. kita bilang nggak kita dunia entertainment juga ada ujiannya gitu kan. Semua ada ininya lah. Masya Allah nih. Dik, makasih banyak ya. Kita apa? Tapi gue beneran loh mau belajar tenis loh. Oh, serius? Beneran? Di Irwan. Tuh bener Gue nih. nggak ada bakat yang mau serius. belajar tenis nih. Nih, namanya Irwan. Masya Allah. Irwan Syah. Biar bisa ngalahin Raffi. Jadi nggak tiba-tiba ya? Nggak tiba-tiba. Kamu sih tiba-tiba. Tapi Raffi itu Masya Allah loh. Dia belajar jadi cepet dia ya. Cepet banget. Dia Bisa memang deh. karena katanya Anda dengar informasinya memang dulu dia pernah main tenis. Pernah aja. Terus tahu Revi ya? Revi tahu. Revi itu kan teman kita juga kan. Revi itu memang dia dilahirkan dari emang keluarga petenis semua dari Iya, atlet bapaknya, juga. abangnya. Itu juga semua megang Ana juga ngelatih Ana maksudnya jadi gitu. sparring. Oh iya pernah. Jadi sempit dunianya nih. Pernah. Jadi Ana juga kaget. Raffi dilatih sama si Revi. Revi ini teman nongkrong kita dulu zaman dulu Pak ya kan. Terus Ana juga baru tahu setelah di tenis, Vi, Ana bilang, Revi maksudnya, Vi, lu pelatih tenis, Vi. Sejak kapan lu tenis? Sejak kapan lu di tenis juga? Nah, sama-sama nanya. Jadi karena kita kan pernah zaman futur nih. Jadi ketemunya tuh pas nggak tenis. Pas ronda malam kan? Betul, ronda malam yang negatif. Zaman gaul itu, zaman gaul itulah. Tiba-tiba ketemu di lapangan tenis, Ana baru tahu muridnya banyak beliau. Iya. Oh memang pelatih tenis dia? Ternyata dia pelatih coach dan dia bagus main, Masya Allah. Oh gitu. Dan dia atlet nasional juga, Masya Allah. Kakak adik ini kan atlet nasional. Gue juga pas ketemu kemarin gitu. Lo kapan belajar tenisnya? Nah itu dia. Terus gue emang dulu atlet Pak. Terus gue kan ya kita ketemunya ya gitu lah. Dulu, ronda malam. Siap deh, makasih Mas Didik ya. Semoga apa yang antum sampaikan di sini mudah-mudahan bisa memberikan pembelajaran untuk semuanya, bukan hanya penonton, viewers ya. Kita juga. Tapi kita juga tentunya. Dan memberikan inspirasi juga buat teman-teman semua. Masya Allah. Insya Allah, amin. Masya Oke, Allah. sekali lagi jazakallah khair. Wa iyyakum. Makasih banyak. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi untuk
bicarain hal-hal yang lain juga. Insyaallah. Ya, tadi ya tenis salah satunya. Ditunggu. Insyaallah. Barakallahu fiik. Wa fiik. Oke, teman-teman semua sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.